siang. Sekarang saya bersama Mas Rudi, Mas Nugroho dari Jakarta Barat. Kami tadi barusan medical check up ya. Kita disclaimer dulu bahwa saya itu ngundang sini itu semata-mata emang karena saya sebagai anggota MP, aku juga orang kesehatan, jadi ingin menyampaikan atau ingin mengajak masalah kesehatan yang bisa diukur karena di Merpati Putih juga kan memang suka ada klaim-klaim masalah kesehatan. Untuk itu saya mau kasih tahu ke para senior, kalau untuk kesehatan tuh ini alat ukurnya nih gitu kan. Ada alat ukur mata, alat ukur nafas, ada treadmill, ada alat ukur buat darah segala macam, itu ukur di sini. Jadi kalau kita bilang bahwa berpengaruh, maka kita harus buktikan dulu dengan alat-alat yang tadi sudah dirasain gitu sama Mas di sini. Nah, ini Mas Rudi dan ini Pak Kacap dari Jakarta Barat. Mas Rudi adalah WAK ya, jadi Wira Adiguna ya. Nah, tapi nanti kita akan berbicara masalah yang ringan aja, yang kita awali mungkin. Mas Rudi ini dulu dekat sama Mas Amos ya. Itu gimana Mas kisahnya Mas? Di Jakarta, Tangerang apa Jakarta Barat? Sebelum jadi Jakarta Barat, itu dulu kita adalah Kabupaten Tangerang. Joglo kan? Joglo tempat kita latihan. Awalnya dulu, saya cerita nih. Oke. Awalnya itu adalah Kabupaten Tangerang. Setelah Kabupaten nih, bukan kota ya? Kabupaten Tangerang. Dulu ketuanya masih Mas Yoyo, Mas Komeng. Nah, kita kawan keberan sebagian besar tuh kawan-kawan dari Mercu. Jadi ada Mercu Buana. Saya termasuk dari Mercu Buana. Ada yang dari Budi Luhur, ada dari teman-teman komplek DKI. Nah, awalnya latihan di Mercu, terus kemudian beberapa senior bergabung di di Joglo, namanya Joglo, tempatnya Mas Amos langsung. Beberapa teman-teman sudah mulai punya program khusus nih gitu loh buat latihan di Joglo gitu loh. Lebih rutin lah dari latihan biasanya gitu. Terus kemudian sering dengan berjalannya waktu 2000 setelah Kejurnas 2010 Kejurnas 5, beberapa bulan kemudian Mas Pung minta khusus kepada Mas Amos untuk lebih concern ke atlet. Karena selama ini kita taruh jalanan mulu. Sering di jalan. Almarhum Mas Pung memberikan perintah kepada Mas Amos untuk lebih berprestasi. Maka disuruh pilihannya adalah karena kebetulan secara domisili Joglo itu berada di teritorialnya Jakarta Barat. Mas Pung meminta Mas Amos untuk bergabung di cabang Jakarta Barat. Oh, dari Tangerang ke Jakarta Barat. Dari Tangerang ke Jakarta Barat. Terus ya beberapa teman tetap ada yang ambil bagian tetap di Jakarta Barat pada waktu itu. Nah, saya tetap bergabung kepada Mas Amos di 2011 itu prosesnya setelah Kejurnas 5 gitu loh. Yang kebenaran sebenarnya saya sendiri di 2004 sudah gabung ke Timika. Sebelumnya gitu loh. Jadi saya Papua. 2004 2007 itu saya tugas ke Papua. Saya gabung dulu ke Papua sama Mas Handoyo, almarhum Mas Bambang, sama Mas Ukar, sama Mas Agung. Di sana lah Mas Koko juga ada di sana. 2007 saya balik, gabung lah. Mas Koko bolak-balik. Jadi 2007 saya balik ke Jakarta, gabung lagi ke Joglo. 2010 proses ke Jurnas, 2011 awal pindah ke Jakarta Barat. Karena mau nggak mau akhirnya kan kita banyak kehilangan aset. Ketika hancur lebur begitu mulai dibangun lagi lah prestasinya. Nah, Mas Nugroho inilah yang ngerapihin. Bangun terus. Sudah mulai ya Mas ya, kejuaraan-kejuaraan. Ini perannya luar biasa, makanya saya bilang nih yang ngerapihin Joglo. Pertama kali Joglo kalau boleh dibilang buyar ya. Karena nggak banyak. Banyak pesertanya. Loyalisnya.
salah satunya. Saya juga nggak banyak, dibangun sama Mas Nugroho, ada Mas Toro juga ya dibantu gitu. Kembang lah. Ya. Terus konsen di kejuaraan-kejuaraan nih, setiap ada kejuaraan makanya Mas Nugroho nggak pernah absen. Itu luar biasa makanya. Gimana Mas Bro? Tuh katanya Mas Bro tuh yang membangkitkan Joglo. Enggak sih, Pertama sebenarnya semuanya kerja teman-teman semua ya. Jadi yang ini bahasanya adalah waktu itu kan memang Joglo masuknya Tangerang Kabupaten. Setelah Kejurnas itu memang karena domisilinya di Jakarta Barat, Mas pun menggunakan udah karena domisili Jakarta Barat, ya sudah Joglo gabung aja ke cabang Jakarta Barat. Karena nanti kalau secara event-event biar jelas statusnya bahwa kita menginduk ke IFC-nya IFC Jakarta Barat. Karena kan wilayahnya seperti itu, jangan masuk ke Tangerang seperti itu. Nah, kebetulan memang salah satu kolat yang ada di domisilinya di Jakarta Barat itu adalah Joglo. Selain ada di Binus Kemanggisan. Kebetulan untuk Jakarta Barat agak unik ya, karena kolat-kolatnya Jakarta Barat itu tersebar di beberapa wilayah, malah sampai ke daerah Bogor. Yang bukan daerah Jakarta Barat, iya. Bogor kan bukan Jakarta Barat. Iya, Ya? keluar teritori tuh. Kita ya karena emang Barat itu dari awalnya memang karena waktu mungkin dulu masih DKI kalau nggak salah masih Jabodetabek deh, bukan Pemda DKI, jadi masih gabungan. Makanya Barat itu sampai ke ada yang di Borobudur, Kalimalang, ada yang di Mercedes, Bogor, ada yang di Cisauk, 8 ya, Cisauk ya. Ya ada juga yang di Rawak Ceria. Jadi emang agak unik lah untuk cabang Jakarta Barat. Nah, makanya kebetulan karena Joglo di Borobudur jangan lupa. Borobudur udah tadi kan Kalimalang. Iya. Kalimalang Borobudur. Borobudur Kalimalang. Kebetulan Jakarta Barat itu Joglo di Jakarta Barat, makanya Mas Bung udah masuk aja ke cabang Jakarta Barat yang di Tangerang Kabupaten. Biar kalau di event-event IFC kita bisa ikut yang dari Jakarta Baratnya seperti itu. Emang terus terang kalau awal-awal atlet masuk ke wilayah IFC Jakarta Barat, memang kebetulan karena Joglo kebanyakan anak-anaknya Jakarta Barat, domisilinya ya, makanya kita ikut kegiatan di IFC-nya masih dari teman-teman Joglo yang kemarin bermain di IFC wilayah Jakarta Barat. Karena kebetulan kan teorinya kalau IFC kan per wilayah, misalnya kejuaraan sekolah se-Jakarta Barat pasti kan harus yang sekolah Jakarta Barat kan. Berarti kalau teman-teman nggak boleh bilang itu betul di Bogor tapi Jakarta Barat nggak boleh tuh. nggak bisa kalau nama sekolah nggak bisa, karena kan wilayah itu sekolah sesuai domisili. Kalau Teritori. SD, SMP, SMA se-Jakarta Barat ya harus sekolahnya di Jakarta Barat. Nah, makanya kita ngambil kesempatan jangan sampai nanti malah dari teman-teman cabang lain yang domisili di Barat yang mereka masuk kalau bisa bawa namanya cabang Jakarta Barat nih, seperti itu sih. Ya, kelihatan sih Mas Amos tuh lagi presentasi atau apa tuh mengutamakan untuk ikut dalam event-event ya. Kalau Mas Dija gimana tuh? Kan kayaknya kehidupannya akrab sama Mas Amos ya. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah memang akrab begitu benar? Alhamdulillah ya, akrab. Artinya dari Sampai meninggalnya beliau ya. Ya, alhamdulillah memang kalau saya sih ya berasanya memang saya udah kayak abang sendiri, kayak keluarga sendiri. Pun dengan Bakung dengan Mas Pung dekat gitu loh. Karena pun saya waktu era sekitar tahun 2008 ketika kita lagi latihan di Joglo, satu ketika saya dulu lagi gila-gilanya latihan 2008 tuh periode 2007 sampai 2010 saya balik ke Jakarta tuh. Jakarta itu lagi gila-gilanya latihan tuh, seminggu bisa 4 kali. Ada kesempatan latihan. Satu ketika kita lagi latihan sore, saya pulang kerja biasanya langsung ke situ. Lagi latihan, tiba-tiba masuk naik dari tangga. Dulu belum seperti sekarang tuh, Joglo depannya masih ada pohon gitu kan. Mas Pung kaget. Ini latihannya materi yang belum jauh, belum waktunya gitu loh. Ini Mas, manggilnya Mas ya. Ini Mas ini si Rudi lah. Wih Pak, nggak apa-apa kata dia. Oh yaudah akhirnya. Nah di periode itu akhirnya saya setelah berapa lama, saya 2008 itu mulai dibawa ke nursery. Nursery itu tempatnya Mas Pung yang di Kalisari, di
ceger, betul. Mulai latihan di situ dulu dengan beberapa kawan-kawan sebelum mulainya rame tuh sebelum teman-teman Pengda DKI udah rame kita di situ latihan. Sudah mulai, terus kemudian 2010 saya hijrah lagi ke Pekanbaru segala macam, tetap saya dekat. Sampai persoalan rumah tangga saya sering diskus gitu loh sama Mas Amos ya. Ada pengalaman pribadi nggak enak ketika saya harus marah, yang ngomelin saya ya Mas Amos gitu loh. Karena dia kalau Mas Raka dengan Mas Danang pun tahu. Jadi Mas Amos tuh tahu timingnya kapan bicara sama saya gitu loh. Ketika saya marah, dia tahu triknya tuh. Sampai kemudian di hari sakitnya Mas Amos, waktu kita itu saya dalam ada keadaan lagi ngambek tuh. Lagi ngambek. Si Mas dia doang bisa Kalau Mas tahu, saya kalau ada sesuatu yang nggak suka, saya pergi dulu tuh. Dia ngambek. Dia doang bisa ngambek. Nggak juga, saya nggak nongol aja pokoknya. Kalau dia lebih dari 3 hari nggak nongol di Joglo, berarti saya ada sesuatu tuh. Di telepon, saya reject. Misalkan Mas Amos telepon gitu, saya reject gitu. Udah tuh. Nah, tapi dia pula yang tahu tuh kapan waktunya saya lagi enak, ada deh tuh. Pagi hari, saya didatengin sama Mas AA. Mas AA kebenaran nih, Mas Martin ini adalah abangnya Mbak Lia, istrinya Mas Amos. Jadi abang iparnya. Datanglah dia ke rumah pagi-pagi tuh, jam 7 pagi. Rumah. Assalamualaikum, bro. Saya keluar tuh, lagi mau mandi. Apaan? Tunggu lu, sama Amos gitu kan. Kita biasa manggil gitu. Tunggu lu sama Amos. Hah? Enggak, gue lagi ngambek. Karena memang ada satu hal yang kalau menurut saya, lu nggak bisa, Mas, lu harus begini gitu loh. Kita biasa debat. Dan Mas Amos memang dengan orang-orang tertentu memberikan ruang itu gitu loh, ruang diskusi walaupun keras. Dia orangnya kalau menurut saya tetap memberikan ruang diskusi. Enggak, saya bilang, gue lagi ngambek. Terus, bro, lu tungguin lu bro. Amos udah di rumah sakit Medika tuh. Permata Hijau. Permata Medika, Permata Hijau tuh. Hah? Yang bener lu? Karena memang saya nggak tahu tuh, los beritanya tuh. Sampai 3 minggu ya masuk ya. Saya ngambek gitu ya. Wih, gue mandi dulu, saya mandi. Lu dulu ntar gue nyusul. Nyusul lah saya tuh sama Mas AA tuh, Mas AA duluan. Saya mandi langsung saya ke rumah sakit. Benar, ketika di situ saya datang, saya masuk ke ruangan, saya temuin ada Mas Hemi, ada Mbak Jehan segala, ada Mas Agit, ada Mbak Siska ya. Terus saya ditunggu katanya di ruangan. Ternyata ruangan itu Mas apa? Kalau masuk rumah sakit itu transit dulu apa? IGD. Ada Mas di situ udah ada Mas Raka, Mas Danang, ada Mbak Lia. Datanglah saya ke situ kan. Saya peluk dia kan. Terus dia ngobrol gitu. Saya berdiri, Mas Amos tiduran. Kemudian ada Raka, ada saksinya Raka, Mas Danang, Mbak Lia. Bro, gue titip MP bro. Terus dia nangis gitu kan. Gue titip anak-anak gue, di keluarga gue. Saya marah dong. Lu ngomong apa sih? Saya bilang begitu di depannya. Dia lagi tidur tuh. Dia lagi tidur. Pakai oksigen gitu. Masih buka gitu. Bro, gue titip. Apaan sih lu? Saya bilang. Saya sampai ngomong kayak gitu. Enggak, lu harus sehat. Lu harus lihat anak cucu lu gede. Waktu itu Kirana masih baby tuh. Anaknya Mas Raka, cucu pertamanya Mas cucunya. Emang kebetulan baru 1 sih cucunya. Masih baik ya waktu itu ya. Enggak, saya bilang, lu harus lihat anak lu gede. Bro, gue titip bro. Akhirnya karena dia nangis kan, saya juga nangis gitu kan. Udah kayak telat habis. Pelukan, saya peluk. Enggak, pokoknya lu harus sehat. Lu harus sehat mas. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya, nggak lama lepas. Udah dia nutup mata tuh. Pakai apa itu? Ventilator. Dipasangin alat segala macem. Udah nggak lama harus dipindahin ke rumah sakit ini
Medistra, karena peralatannya katanya di situ kurang mendukung gitu loh. Telepon Mas Leo, almarhum Mas Leo juga kebenaran ketum kita yang lama, disuruh pindah ke cari rumah sakit yang lebih komplit gitu loh, karena memang nggak, akhirnya rujukannya adalah ke Medistra. Itulah jadi momen terakhir kebenaran saya tuh yang dari sadar sampai dia tutup mata kurang lebih dari ngomong tuh 1 menit lah, sampai akhirnya bener-bener dia hilang kesadaran sampai dibawa. Itulah. Nah, dari sini kan memang saya itu kan untuk menyampaikan ke Bapak Deputi untuk masalah kesehatan ya. Jadi Bapak itu betul bela diri, tapi bela diri yang penuh dengan manfaat-manfaat medik yang sudah saya pelajari gitu kan. Bukan saya aja, Dokter Made, Dokter Binzar, dokter yang dari polisi itu ya, saya juga itu tahu gitu. Nah, gimana Mas Nugroho, hikmahnya apa sih hikmahnya gitu loh buat jaga kesehatan sebagai anggota MP gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita tuh jatuh pada keadaan yang sebenarnya bisa dicegah, Mas. Ya, kalau saya pribadi ya, saya sih merasa emang dengan merpati putih ini, dengan teknik olah nafasnya, bagi saya pribadi itu sangat membantu untuk kesehatan dan kebugaran kita. Mungkin kita flashback, kalau nggak salah saya sempat di sini 1-2 tahun yang lalu ya, sempat mendirikan sikap di sini itu saat sebenarnya ke kategori orang yang olahraga itu kurang aktif. Jadi ya paling kalau saat latihan nih seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah saya latihan merpati putih. Yang notabene saya ikut berlatih di situ, olah nafas, gerak juga berlatih. Pada berat badan saya udah, kalau standar sih sebenarnya udah lebih over ya, karena sudah seharusnya kan sekitar 70-an lah. Saya sekarang itu udah 82 dan sempat terakhir itu di 78, 79. Tapi alhamdulillah dengan pola makan saya yang mungkin masih teledor, masih banyak suka makan malam dan sebagainya, pas cek lab kemarin hasilnya bagus, dari gula bagus, asam urat bagus, kolesterol bagus. Nah bagi saya saya merasa bahwa itu manfaat kita di olah nafas merpati putih. Bagi saya itu sangat mendukung buat kita. Umur udah di atas 40 itu udah mulai zona kuning ya untuk hal harus batasin makanan dan apa sebagainya gitu kan. Nah tapi saya merasa saya masih teledor masalah makanan, tapi begitu dites medis hasilnya alhamdulillah untuk tahun kemarin masih bagus, dan mudah-mudahan ya sekarang ini juga masih bagus juga ya. Karena kalau tadi kalau gula sesaat masih bagus, kata susternya masih di bawah di batas maksimal Mas, masih jauh gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya juga banyak orang-orang yang lebih tertarik nih, paling nggak secara kesehatan mereka lebih mempertimbangkan dengan olah nafas ini. Mungkin nggak terlalu makan waktu banyak, asal rutin latihan seminggu 2 kali bisa cukup untuk menjaga stamina tenaga kita. Seperti itu sih kalau saya, Dok. Kalau dari Mas Rudi ya, kita kan juga ngelihat kan gimana kondisi Mas Amos, kondisi beberapa teman yang kita tahu sendiri gitu kan, masalah-masalah kesehatan mereka. Sebenarnya MP itu sebenarnya obat buat mereka gitu. Nah itu kira-kira kenapa sih kok mereka jatuh pada kondisi-kondisi seperti itu ya? Iya, saya melihat begini ya. Kalau Mas Rudi kan emang gue dong mau dikasih kamu, gue pengen tahu gitu kan. Betul. Karena ini sebenarnya penting. Jadi bukan hanya latihan nih sehat, tapi ada bukti ilmiahnya ya. Hari ini kita dicek kadar gula kita berapa, setelah kita contoh macam-macam lah, kayak tadi EKG segala macam, ada tes nafas, terus kemudian ada tes tekanan mata, sampai jantung. Mata pun tadi kita dites semua kan, sampai treadmill tadi 12 menit. Tapi dari MP-nya sendiri, Mas Rudi mungkin dari MP sendiri mungkin Mas Rudi belum tahu atau gimana. Jadi saya udah berikan banyak ini ya, pengetahuan bahwa latihan di MP itu sebetulnya sesuatu yang bisa dipakai sebagai salah satu cara untuk menjaga kesehatan gitu. Betul. Nah
dengan latihan rutin itu yang pasti bisa menjaga stamina lah ya, naikin endurance kita, naikin stamina kita. Tapi juga harus ada bukti medis kan. Setelah kita latihan ini harus ada tolak ukurnya nih gitu loh. Makanya saya setuju banget ketika saya dapat informasi dari Mas So. Kebetulan saya dekat sama Mas Arief ini kan baru-baru ini aja ya. Gitu loh. Kalau dulu mungkin udah tahu dari dulu, mungkin udah saya, oh ini aset nih. Iya kan? Iya, karena nggak bisa hanya latihan lari tanpa ada barometernya. ukurannya gitu loh. Kalau begini kan Mas Arief kan ngasih standar ya, harus begini, kita diberikan satu pencerahan lah bahwa lu dikatakan sehat, tensinya segini-segini, setelah lari segini-segini, itu sehat gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya katanya. Nah, ini adalah satu fenomena juga kalau saya ngelihat kenapa ada terjadi memang di kita, di para pelatih MP ini, yang hanya dia berasa dia sudah cukup sehat, terus dia melatih tanpa dilatih lagi dianya, tanpa dia melatih diri. Tapi dia melatih, akhirnya pada ujungnya nanti ada beberapa kejadian pelatih setelah latihan. Apa yang terjadi Mas Arief? Mungkin Mas Arief pernah dengar kan? Stroke. Apa ya? Ada, nggak usah sebut nama kali ya. Itu Pak Meninggal. Jantung. di GBK sama gua. Latihan di GBK. Gak lama meninggal. Betul. Itu dia. Saya juga sempat ketemu kan, saya bilang, ya artinya kita lupa, kita melatih aja, kita ngeliatin. Cuman apa yang kita latihkan orang, kita nggak melatih diri sendiri. Ini bahaya sebenarnya. Sampai satu ketika kita sudah tahu materi tertentu, kita latih, akhirnya jantung nggak kuat kan. Geger. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan endurance yang konstan, itu oke, nggak masalah. Tapi kita latihan, jarang banget latihan. Ketika latihan, kita latihan pakai materi tertentu. Misalkan materi tingkat khusus gitu, jebret yang napas itu perlu ekstra. Gitu ya. Nah, dan itu sudah, kalau menurut selama ini pengamatan saya dalam 5 tahun terakhir ini, bukan 1-2, sudah ada beberapa orang yang pada akhirnya kita tahu, oh stroke, kayak gitu Mas. Ya. Ini mungkin ini cukup ya. Cuma dari saya gini, bela diri atau silat itu nggak perlu gini-gini amat, nggak perlu janji-janji kesehatan itu nggak perlu gitu kan. Maksudnya silat tradisional itu kan pencak silat, kesaktian, kanuragan, pukulan jarak jauh, jalan di atas air, bisa baca pikiran segala macam gitu kan. Tapi di MP itu ada yang lebih realistis, yang justru sangat berharga, yaitu tentang olah nafas sama kegiatan olahraganya itu, meditasinya, getarannya, yang justru aspek kesehatannya itu jelas banget gitu, nyata gitu. Nah, saya pernah berpikir, perlu nggak ya saya mengembangkan MP sampai seperti itu? Ada pikir, silat-silat tradisional juga kagak gitu-gitu amat gitu kan, kagak pakai acara janji-janji ini, enggak kok. Silat Indonesia begitu, memang waktunya meninggal muda, yang nggak masalah gitu kan, bisa berkelahi sakti, bisa loncat-loncat. Tapi kalau MP enggak, MP itu punya manfaat yang saya dari dokter tuh sudah analisa, dan saya sama Mas Monco tuh bilang bahwa ini unik gitu kan, nggak ada yang sama. Saya udah lihat nafasnya ini, nafasnya itu, SMP nggak ada nafas yang begitu. Apa yang begini itu, pengejangan segala macam, pemataan segala macam, juga tanda tanya gitu. Ini si Mas sang guru sama guru besar itu gimana ya punya pola pikir gitu ya, ini warisan atau apa ya gitu kan. Terus saya pelajari itu sama beberapa senior. Wah, ya udahlah, daripada kita nyari-nyari tahu gimana, kita kerjain aja, kita laksanakan aja latihannya gitu. Dan kalau saya sih setuju Mas, artinya saya lebih setuju bahwa pencak silat itu khususnya di MP itu bukan hanya berlatih saja, cuman ada tolak ukurnya secara medis ya. Jadi bukan katanya nggak bisa, jadi semua itu ada. Apa perlu tuh? Ada bukti rekam medisnya kan? Perlu nggak MP? Maksudnya
mau kita kedepankan nggak? Kalau saya rasa perlu. Tapi Jadi silat kan enggak loh. Nah, Silat lain, karate enggak. karena gini, jadi supaya salah satunya adalah supaya pencak silat itu khususnya pernapasan di Merpati Putih itu bukan dianggap suatu bela diri yang terbelakang, yang tradisional, tapi maju, ya kan? Percampuran antara bela diri tradisional dipadankan dengan keilmuan yang modern gitu loh. Jadi nggak ada, kita nggak pakai macam-macam kan, nggak pakai wah puasa harus begini, semua agama sama. Artinya boleh berlatih, tidak ada larangan tertentu, nggak boleh begini, nggak ada di MP itu mengenal harus begini, harus syahadat, harus puasa Senin Kamis, itu nggak ada. Nah itu kan ada bukti empirisnya dengan metode dengan alat ukur yang tadi, mata, dengan latihan mata, dengan nafas, bagaimana jantung bekerja, gitu. Itu kan bisa, semua itu bisa diilmiahkan. Serius. Jadi semua itu memang bisa diilmiahkan. Oh, kalau mau sanggup, sebentar aja. ya. Kalau mau nafas sanggup misalkan 30 detik misalkan, itu kan proses dulu dari 20 naik 25. Aja 30 langsung. Ya. Betul, nggak. Makanya saya seneng banget tuh dengan metode latihan Mas Budi. Mas Budi Kapengda DKI. Jadi kalau menurut saya dia memang sudah karena jam terbang. Jadi, betul, jadi proses. Nah, saya senang tuh dengan metode, cocok nih dengan metodenya Mas Budi gitu ya. Jadi nggak langsung dihajar gitu loh. Apapun tingkatannya. Jadi dia Mas Budi tuh kalau menurut saya dia udah bisa naker nih. Ayo kita sama-sama nih, jangan tiba-tiba kaget semua. Dia kan nggak ngeliat mau tingkatan kombinasi, mau khusus 1, khusus 2, ayo kita sama-sama sampai kemudian masanya tiba. Itu keren. Nah, terus kemudian saya dapat berita segala macam. Wah, diukur dulu secara medis. Tes jantung segala macam, tes treatment, ini keren gitu loh. Kalau ini bisa disepadankan, bisa paralel jalannya. Jadi setiap anggota bisa nanti setiap tahun bisa medical check up, Mas. Dan ini bisa membuat ketertarikan buat orang-orang yang memang kurang aware sama kesehatan, supaya orang mau gitu loh. Oh, waktunya nggak ada metode latihannya, ada alat ukurnya. Orang mungkin sekarang buat sebagian orang apa tuh silat? Oh, mata-matain benda keras. Oh, wah, jangan-jangan pakai ajian. Itu terbantahkan ketika khususnya MP ya. Itu akan terbantahkan ketika ada nih hasil medisnya nih, nggak bohong nih. Ini Mas Nugroho segini, ini Mas Anton segini, ini Mas ini segini. Orang-orang yang rutin latihan ketahuan di situ. Gitu loh. Itu loh maksud saya. Jadi lebih ilmiah lah. Iya, cocok semua. Gitu loh. Spiritnya Mas Hemi juga begitu, dia nggak suka tuh dengan hal yang aneh-aneh. Pewaris kita itu kan harus begini, karena memang Mas Hemi sendiri waktu zaman COVID kan Mas Amos almarhum banyak menggandeng para nakes nih, para praktisi kesehatan, digandeng semua kan. Kita cukup ya sampai di sini karena emang kita udah lapar ya. dan gua rasa si warung sehari udah buka nih. Sebenarnya ada yang enak nih. Ya? Maksudnya kemarin gua makan sama Mas Mul, sama Mas Budi, sama Mas Lalat ya. Yang di situ kan, yang di dekat Bluebird agak turun rasanya kan. Kita di sini nih. Saya rasa demikian ya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Budi, Mas Nugroho. Medical check up itu bukan sekarang lihatnya, tahun depan. Tahun depan gue cek lagi. Ya. Bagaimana upaya Anda untuk menjaga ini tetap seperti ini menjadi lebih baik ya. Nih tambahan nih ya. Ini saya ngelihat keren nih. Saya ngelihat beberapa kegiatan-kegiatan dulu saya tahu Mas Budi agak ada terkenal dengan kesehatan beberapa tahun terakhir ini. Saya lihat kemudian fisiknya Mas Budi nih keren loh. Wah, naik ya. Bisa Mas Budi Pengda kita nih. Ini dia dia 60 lebih tuh umurnya. Tapi larinya tuh kayak lah kemarin gue disusul sama dia berdua. Itu keren kan Mas Anton. Iya. Mas Budi awal dia disuruh gue jalan. Gue udah kram dah. Jadi ini juga gile juga larinya. Nah, tapi ini tapi ini maksudnya kalau saya sih sebenarnya program yang ini ya gini Mas Rudi dan mungkin Mas Dr. Arif.
Sebenarnya yang kita tidak tahu adalah nanti ke depan program kebugaran yang ada di Merpati jadi acuan sesuai dengan program PPMP tentang kebugaran. Teorinya adalah bahwa pada saat kita bicara kebugaran, berarti ada bukti yang real. Berarti kan teorinya mungkin peserta di awal tes medis awal, keluhannya apa, After before-nya ada ya. sesudahnya sebulan atau 3 bulannya perkembangan seperti apa, itu kan akan lebih realistis buat kita semua. Tapi saya pikir ini sudah sejalan dengan program dengan wacana akan ada kebugaran dari Merpati Putih. Nah, saya pikir lebih realistis yang seperti ini kalau kita bicara kebugaran tentang kesehatan kan seperti itu. Ada after before gitu ya. Nah, jadi itu jadi barometer. Ya, before after. Jadi bisa buat barometer bahwa kalau kita mau program kebugaran, teorinya nih teman-teman yang mau ikut, ya karena mungkin sudah ada Dokter Arif yang kebugaran di DKI, sudah ada channelnya, dan saya pikir Dokter Arif akan bisa kita bisa saling menguntungkan lah. Dari misalnya anggota harus medical check up di sini mungkin bisa dapat price spesial kan, bisa seperti itu, diskon kan, bisa seperti itu. Anggota juga bisa lebih mengontrol lagi seperti apa. Terus pelatih yang pengen aktif kan, kita kan kegiatannya padat nih. Saya yakin juga pelatih perlu pengen seperti itu. Belum yang dilatih, siapa tahu nanti buka kebugaran juga akan lebih yakin lagi. Dan kita akan sudah siap disupport oleh sebuah instansi yang memang pada bidangnya kesehatan. Seperti itu sih. Seharusnya ini bisa disambut baik dengan oleh PPMP nih programnya seharusnya kalau saya sih. Oke. Aset ini, aset. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Mas Dokter Arif. Kita foto. Ini biasa foto begini. Mas Arif enggak. Foto. Oke.